Oke, halo, Cah. Malam-malam ke Jalan Parangtritis di tempatnya Berlaru Store ya Mas ya ini ya. Ya. Nah, kebetulan Rudung Mada Talk kali ini akan membahas topik yang mungkin nggak biasa dalam segi profesionalisme ataupun dari sisi pekerjaan, berusaha untuk mendapatkan sesuatu hal survive di kehidupan. Asik. Ngomong apa ini nggak jelas aku. Oke, kali ini Rudung Mada Talk ditemani sama teman saya bernama Mas Bayu Subrata. Selamat malam teman-teman semua. Ya teman-teman. Oh iya, tak perkenalan dikit aja berarti. Mas Bayu ini teman dari SMP saya. Dia termasuk favorit lah kalau di kelas itu. Ranking 1 terus. Kenapa kok saya mengambil topik yang agak berbeda dengan biasanya? Karena memang bagaimana kita itu tuh bisa mengembangkan wawasan kita terkait dengan bidang usaha sebenarnya Mas. Jadi setidaknya itu membuat sebuah mindset bekerja itu nggak hanya kantoran saja seperti itu. Karena kalau saya lihat dari Instagramnya Mas Bayu, kemudian beberapa feed, kemudian beberapa grup internal kita, Mas Bayu termasuk salah satu wirausaha ya Mas ya. Ya, boleh Ya, dibilang begitu. boleh dibilang begitu. Bakul Mas. Oh, Sing penting badhe dilakoni. Oke. Kira-kira itu bagaimana sih cara untuk berpikir ketika ingin menjadi pengusaha seperti itu? Bisa tak bilang pengusaha atau bukan atau lebih? Ya, boleh dibilang pengusaha karena yang namanya berdagang itu juga usaha tuh Mas. Saya betul. Saya juga nggak cuman bergerak di satu bidang. Jadi saya membaca peluang kalau ada yang sepertinya ini menguntungkan ya saya jalani walaupun kadang di tengah jalan gagal. Jadi kalau untuk jadi pengusaha atau untuk berdagang itu yang dibutuhkan pertama itu sebenarnya keberanian Mas. Keberanian ya. Ya. Yang pertama itu kalau kita nggak berani kita nggak akan mulai Mas. Oh. Kalau sudah berani, nah yang kedua itu baru kita menyusun strategi Mas. Menyusun strategi. Iya. Jadi kalau dagang itu nggak boleh istilahnya lawaran itu Mas. Waton waton badi itu nggak boleh. Oh, nggak kayak gitu berarti. Iya. Wow. Oh, itu. Menarik ini. Itu ada strateginya Mas. Oh, oke. Kemudian ya kalau dijentekkan banyak Mas, kita harus riset harus itu. Tapi yang penting riset Bener ya? Iya. Loh, itu kalau mau menjadi seorang wirausaha, pengusaha itu juga harus riset. Iya harus Riset. riset toh Mas. Oh, baru tahu ini. Saya kira ya tadi itu ketika kula terus batine berapa itu kalau kula itu apa ya? Kula kan tahu ya. Kula terus kemudian dijual terus atau produksi juga bisa Mas, dapat produksi. untung. Enggak gitu ya ternyata. Ya ada risetnya Mas. Kalau nggak gitu, kalau cuma pula waton didol, waton badi, tapi kita nggak tahu strateginya, nggak ada risetnya ya mungkin di tengah jalan nanti bisa bar. Atau nggak pas pasarnya gitu ya? Bisa, ya seperti itu. Oh. Jadi tapi yang terpenting itu kita harus berani dulu Mas untuk melangkahnya itu Mas. Kadang yang orang mikir jalan apa enggak itu karena ragu-ragu, nggak boleh ragu-ragu Mas. Jadi yang pertama itu harus berani dulu pokoknya. Kalau masalah gagal itu ya pasti yang namanya pengusaha. Oke, nanti kalau gagal nanti dulu aja. Oke. Nanti itu topik belakang Oke. aja. Awal start jadi pengusaha itu kapan sih? Saya itu mulai bisnis ya Mas. Nah, kita ngomong bisnis aja berarti ya. Iya. Mm. Itu tahun 2009 Mas. Wah, 2009. Iya. Oh, pas. Wow. Oke. Cukup lama ya Mas ya. Itu Iya. masih kuliah saya Mas. Oh iya, maksudnya waktu itu saya belum berpikiran gimana saya pengen buka bisnis atau melakukan sebuah usaha mandiri gitu, Pak. Tapi Mas Bayu sudah melakukan itu ternyata. Iya, udah cukup lama.
dan itu nah itu tanpa riset, tanpa relate-nya ke sini. strategi, Oke. cuman modal berani aja. Terus ya itu cuma modal berani sama kebetulan ada modal, kemudian hobi juga, jadi saya gas di usaha itu. Apa Mas usaha pertamanya itu? Kalau saya Bisnis dulu, pertamanya itu. bisnis pertamanya itu malah saya jual beli mobil, Mas. Langsung langsung ngegas berarti. Iya, saya jual beli mobil, buka showroom waktu itu pertama. Sampai buka showroom. Iya. Di daerah mana, Mas? Itu di daerah Nitian saya, Mas. Oh, Nitian. Saya sewa tanah, saya bangun Hah? kayak hanggar gitu. Eh. Ya udah buat stok mobilnya di situ. Siap. Itu 2009 tuh umur saya mungkin baru berapa ya, Mas? 20. Itu 22 Iya. an gitu ya. Ya itu mulai itu. Udah buka showroom mobil. Iya. Gila, saya udah pernah lihat kan pas di FB-nya dia, ini temenku ini ngapain gitu. Iya. Mobilnya banyak gitu kan. Oh, ternyata untuk bisnis waktu. Iya, waktu itu ya. Seiring berkembangnya atau berjalannya waktu, sekarang masih atau seperti apa? Kalau showroomnya sekarang udah nggak ada. Oh, Cuma showroom. kalau untuk jual belinya sekarang paling 1, 2, 3 unit gitu masih, Mas. Karena apa ya? Sekarang ini sebenarnya kesalahan saya dulu waktu bisnis pertama kali itu. Ya itu tanpa karena nggak ada riset, cuma di usia masih muda gitu, cuma mengandalkan apa ya, emosinya masih itu, Mas, masih labil juga tuh, Mas. Jadi saya tuh beli unit itu bukan karena ini nanti saya mikir akan dijual nanti lakunya segini, ini pasarannya segini, enggak, cuman karena saya senang. Oke. Jadi saya beli. Kadang itu mobil, ternyata itu mobil bekas balapan atau apa, kan karena kalau kayak gitu kan nanti dijualnya juga harganya beda, lebih murah atau apa. Jadi saya tuh jual karena saya misalnya senang sama mobil ini, ya udah saya beli gitu. Jadi bukan melihat pasar, padahal pasar yang laku mungkin mobil niaga, mobil keluarga, jelas itu. Tapi dulu saya Main di mobil banyakan mobil aneh-aneh, Mas. Jeep, saya mainnya di Jeep. Oke. 4x4, Jeep sedan buat anak muda gitu lah, Mas. Ya sesuai usia loh, Mas. Siap. Jadi saya nggak main di mobil niaga malah. Padahal yang laku di situ, yaitu kesalahan saya itu. Cuman ya itu mungkin laku tapi nggak seramai kalau saya niaga. Iya. Ya maksudnya mobil keluarga gitu ya. karena apa ya? Karena dulu juga belum ada IG, ya kan, terus itu belum ada IG, baru Facebook aja. Facebook juga belum seramai sekarang kan, Mas, marketplace-nya juga. Iya. Kalau kayak zaman sekarang, misalnya saya stok saya lebih khusus, misalnya mobil Jeep atau mobil anak muda, kita bisa bikin IG khusus jual mobil itu kan. Itu sekarang kan istilahnya lebih fokus atau ya jelas pasarnya ya, gitu ya. itu lebih gampang kalau sekarang promosinya. Kalau dulu kan saya pasang iklan aja masih di koran, Mas. Nah, ya. Dan itu biayanya sangat mahal, Mas. Ya, berapa apa teks? Iya. Huruf hitungannya ya. Lupa, Ingat Mas, nggak? kayaknya per baris atau berapa itu. Iya. Tagihannya per minggunya itu lumayan, Mas. Kalau buat iklan sekarang bersponsor di Instagram sama di Facebook nggak ada apa-apanya ya. Iya. Terus itu apa agak istilahnya ditinggalkan juga enggak ya sebenarnya, cuman ya mengalir. Usahanya apa, Mas, sekarang? Kalau sekarang saya usahanya di fashion, Mas. Fashion. Ya, saya mensuplai produk-produk fashion ke pedagang. Yang di apa? Ada Di mana itu? Kalau tokonya itu saya di Pasar Bringharjo. Oke. Di rumah juga ada stok, ada apa? Ada stoknya juga, cuman lebih fokusnya yang di Pasar Bringharjo tokonya. Kemudian nanti ada bakul-bakul misalnya itu ngambil di sana untuk dijual lagi. Di online ada, terus bakul yang jual di Pasar Bringharjo juga ada, ngambilnya di saya. Oke.
Berarti apa maksudnya? Supplier? Iya, bisa. Ya, bisa. Distributor atau supplier ya. Wah, ya. Naik lagi. Saya soalnya ngambilnya langsung dari produsennya, Mas. Oh, oke. Tangan kedua lah istilahnya. Tangan kedua berarti. Iya, dari produsen langsung saya jadi. Tapi tetap ngeluarin modal ya di sini. Iya, saya rata-rata ngeluarin modal semua Mas kalau itu, Mas. Siap. Jadi walaupun tetap katanya dia cuma modal berani tapi tetap pakai. Oh, iya. Nah, itu ya modal. Iya. Kayak gitu jelas nggak usah dibahas itu Iya. pasti. Cuman gimana cara memaintain agar duit atau cash flow lah. Cash flow itu tuh bisa seimbang itu tipsnya apa sih Mas Bayu? Kita harus bisa memisahkan yang jelas tuh antara laba bersihnya itu sama modal yang akan diputar lagi. Jadi nggak boleh campur Mas, uang laba bersih sama Uang modal. itu nggak boleh campur. Walaupun nanti ketika harus mengeluarkan uang, diambilkan uang. Kalau misalnya untuk kebutuhan yang mendesak ya Mas ya, misalnya uang pribadi kita nggak ada dan terpaksa harus mengambil modal, kita harus mengganti modal itu. Kalau saya gitu Mas. Oke, di lain kesempatan ketika Iya. sudah pegang gitu ya. Kita harus mengganti modal itu. Jadi modal itu tetap dan bertambah Mas. Kan karena saya ngambilnya Tetap nggak dan bertambah. Oke. nggak semua saya ambil Mas. Jadi modal itu akan bertambah terus. Oke. Kayaknya boleh tak simpulkan harus disiplin gitu ya berarti ya. Ya, Nah, karena itu susah. Saya sendiri bisa ngomong gini tapi pada prakteknya juga sering uang modal itu juga kepake juga walaupun nanti akhirnya tetap saya catat dan itu akan diganti. Siap, thank you. Tadi ketika ngomong kegagalan apa sih yang dimaksud Mas Bayu itu? Seperti apa sih? Contoh nyatanya itu real case-nya seperti apa? Ya kegagalan dalam apa ya? Berbisnis gitu. Iya, itu karena kita gagal manage uangnya itu, Mas. Oh, oke. Ketika kita uang modal Kegerus masuk ke gitu ya. pribadi ya itu udah tanda-tanda kegagalan. Seperti itu, Mas. Terus ada lagi, Mas. Gimana? Kalau pengalaman saya, Mas ya. Ah. Untuk partner bisnis dalam bisnisnya kita juga sering mungkin Ya kita apa istilahnya kamu punya modal nggak gitu kan ya, bisa kita mau mengembangkan juga. Misalnya saya dulu itu bisnis mobil kan Mas. Dalam bisnis mobil itu saya juga pengen mengembangkan uang saya biar jalannya nggak cuma di mobil. Itu saya sempat bisnis kuliner juga. Oh, sama temen. Invest berarti ya. Saya invest sama 2 teman, jadi 3 sama saya. Oke. 3 orang sama saya dengan jumlah yang sama. Tapi ya nggak berhasil Mas. Itu karena salah Mas. Salahnya apa? Karena kita modalnya sama semua Mas. Jadi semuanya merasa jadi pemimpin. Padahal nggak boleh kan Mas itu. Harus ada yang leadernya, harus ada tuh Mas. Kalau kita investnya sama besar semua, kita harus sebenarnya nggak bisa, harus ada yang salah satu yang paling besar yang untuk dari leadernya Mas. Kalau saya loh Mas, itu pengalaman saya gitu. Siap. Karena kita jumlahnya sama semua, sama-sama mau jadi leader ya namanya kapal dinakodai 3 orang, yang satu mobil sana, satu mobil sini ya sigar kapalnya. Segar tadi telu. Nah. Malah amblok apa? Iya. Dan itu Tenggelam semua. sebenarnya ya saya keluar duluan Mas itu waktu itu. Oke. Nah, bertiga itu karena Tapi udah modal balik apa enggak? dijanjikan balik sebagian. Ya biasa Mas. Oke. Banyak Mas dalam bisnis itu ya gitu Mas. Udah Dan biasa. nggak boleh hard feeling juga ya di itu situ ya. apa ya, semi gambling kan Mas kalau gitu, kita harus berani Yang juga. balik lagi keberanian tadi. Iya. Nah itu. Jadi kalau kita mau usaha, kalau sekarang saya ini kalau mau usaha ya harusnya sendiri aja. Kalau saya loh. Jadi nggak usah
mulu-mulu atau nggak usah ngambil invest modal banyak iya. gitu. Apalagi kerjasama sama temen yang udah kenal lama, Oke. malah kerjasama urusan duit, itu nanti malah Ambiar. membubarkan pertemanan. Nah, itu ya. Ya oke, siap. Untuk bisnis kecil-kecilan kayak saya, kalau gitu tuh malah nggak jalan, Mas. Nggak jalan. Kalau Ya, wes. dikelola sendiri itu malah Ya, berarti tendang sendiri. ya iya, mau untung sendiri, rugi pangan DP ya. Ya. Gitu, Mas. Oke, Mas Bayu. Ini karena memang saya bikin sedikit aja ngobrolnya biar saya editingnya biar enak. Kalau teman-teman minat ngobrolin tentang usaha atau yang lain, bagaimana cara berbisnis, ya mungkin kita akan coba di part-part yang lain aja. Ini cuman pengen pengenalan bahwa kalau dari keresahan saya itu mindset dari beberapa masyarakat gitu ya. Notabene mereka itu berpikir bahwa kalau sukses itu berarti satu pegawai atau bisa tak bilang kerja di kantor dan satu lagi dibiayai oleh negara. Ya, itu dua itu. Ya, iya. Dan kalau di tempatku lagi di sebelah sana, yang sukses itu yang dibiayai oleh negara. Itu sukses. Nah, sebenarnya itu jadi keresahan saya, soalnya kenapa? Bayangin Mas Bayu di desa, nggak kerja kan, nyanggul aja enggak kan gitu. Tapi ada income gitu, ada pemasukan. Itu kan orang sana mesti berpikir Ngingu-duyul. Karena jadi babi ngepet. Cocok nih jadi, Mas. Nah, yang kayak gitu mungkin bisa kita ini kan bisa sharing bahwa sebenarnya banyak usaha yang bisa dilakukan oleh teman-teman di luar sana gitu yang bisa di start, dan sebenarnya itu istilahnya tidak ada ruginya juga kalaupun dicoba. Contohnya sekarang itu lebih kalau kita ngomong konten, bisnis konten itu sekarang menjanjikan sekali. Iya. Karena kita tidak perlu modal gitu. Ya modal kecil-kecilan lah, banyak kayak beli tripod gitu. Ya. Sekarang juga saya tambahin ya, Mas. Ya. Bisnis sekarang tuh gampang, Mas, sebenarnya. Oke, gimana gampangnya? Nggak punya modal pun sekarang bisa, Mas, jadi reseller itu, Mas. Nah, itu dropship ya. Nah, dropship itu bisa. Nah, makanya sekarang gampang sekali, Mas, bisnis itu. Daripada dulu kita harus punya modal kan, Mas. Kalau sekarang itu malah sebenarnya lebih mudah. Cuman ya itu tetap di masyarakat itu kalau yang namanya sukses tuh ya kamu harus berangkat jam 8 pagi, kerja di kantor, pulang jam 5. Nah, itu. Nah, oke lah. Kok saya lihat di sana banyak tembakau, itu apa sih Mas Bayu? ya, ini bisnis saya yang baru juga nih. Wah, Karena lagi. melihat peluang rokok mahal tuh. Wah. Jadi saya buka toko tembakau ini. Siap. Pesan ke teman-teman di luar sana yang mungkin lihat video ini karena subscriber saya 400, sombong. 400.000 ya, Mas ya. 400.000 kunting alias 400.000 kecil. Monggo Mas. Untuk berusaha gimana gitu. Buat teman-teman ya, kalau mau berusaha mau melakukan usaha atau bisnis gitu ya. Mau bisnis, yang pertama ya itu kalian harus berani dulu lah, dan gagal itu bukan aib itu. Nah, gagal dalam bisnis itu bukan aib. Oke. Bahkan orang yang sekarang sukses, misalnya jadi CEO perusahaan gede, itu pasti pernah gagal dalam bisnis ini. Bahkan dalam hidupnya pun mungkin pernah gagal. Jadi tetap gas wae. Siap, gas wae. So inspiring. Terima kasih banget Mas Bayu atas waktunya, kesempatannya buat ngobrol-ngobrol. Tak kasih tahu teman-teman, beliau ini tuh juga seneng pit-pitan gitu kan ya. Dia juga punya channelnya khusus sepeda. Channelnya apa Mas Bayu? Bayu Berlarus. Wah, Bayu Berlarus. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya channelnya Mas Bayu. Terus satu lagi, buat teman-teman nanti ketika ada sesuatu yang pengen diangkat gitu ya, mungkin di luar topik
IT ataupun IT security, nanti bisa request aja. Kalau ketika saya punya kenalan, nanti bisa tak coba wawancarai. Wis, macak jurnalis aja saya, Pak. Oke. Thank you banget yang sudah nonton video saya kali ini di channel Ruduk Mada Talk, dan jangan lupa like, share, komen, subscribe, bunyiin loncengnya buat yang kalian belum subscribe, dan thank you for watching. Bye.